my YouTube channel. Sebelum aku lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Sekarang aku mau lanjutin cerita dari video-video aku selanjutnya. Gak terasa juga ya udah mau tutup buku cerita aku tentang dia. Setelah aku pisah dari dia, aku tuh gak ada sedikit pun galau tentang dia loh guys. Soalnya tough move on aku itu di saat aku masih bareng sama dia. Jadi sebelum aku pisah dari dia, aku tuh udah kayak ikhlas gitu loh. Apalagi ingat semua perbuatan dia, bahwasannya ini hubungan udah gak bisa dipertahanin. Aku tuh bukan gak ngasih kesempatan sama dia ya, tapi kesempatan yang aku kasih itu seakan-akan lebih dari cukup. Karena setiap aku maafin, dia selalu ngulangin kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi setelah aku pulang ke kampung sekitar 1 bulanan itu, dalam 1 bulan itu aku agak stres gitu ya. Cuman aku tuh stres bukan karena mikir perpisahan, tapi stres kayak mikirin nasib anak-anak aku tuh gimana gitu. Setelah berjalan 1 bulan itu aku tuh punya teman dekat. Jadi teman dekat aku ini teman dari suami saya. Jadi ini tuh teman dekat saya ini kacamata dari semua perbuatan pacar saya ini. Jadi dia tuh selalu kalau kita tuh berantem, dia tuh kadang katanya dengar kalau pacar saya ini lagi marah gitu. Soalnya kan satu kerjaan ya. Jadi dia tuh selalu nanyain, tadi kalian kenapa kayak gitu. Jadi teman dekat saya ini atau teman pacar saya ini dekat sama aku waktu aku udah di kampung ya guys, bukan waktu satu kerjaan sama suami saya. Jadi setelah dia datang ke kehidupan aku, perubahan positif yang aku dapat banyak banget. Yang biasanya rambut aku tuh rontok jadi nggak rontok, berat badan aku naik drastis, seakan-akan perhatian yang belum aku dapat dari pacar saya aku dapat dari dia. Yang biasanya aku nangis setiap malam mikirin semua yang terjadi gitu. Setelah ketemu dia aku tuh bisa ketawa lepas loh guys, dan menemukan motivasi untuk bangkit demi anak-anak. Kata-kata yang paling aku ingat dari dia itu bilang gini, kamu itu cantik loh, kamu itu masih muda, kamu gak bisa berlarut-larut dalam masalah ini, kamu itu gak ngambil jalan yang salah. Kalau kamu tetap bertahan sama dia itu, hidup kamu itu bakalan suram loh Yun, katanya gitu. Coba deh kamu lihat buka anak-anak kamu. Kamu itu harus bangkit demi mereka loh Nang, katanya gitu. Dia itu manggil Nang loh guys sama aku. Jadi dia itu manggil seakan-akan dia itu kayak manggil Nang. Terus kayak aku tuh kayak senang gitu dipanggil Nang kayak gitu. Jadi semisalnya kalian aku langsung enggak sama cowok, kalian itu salah loh guys. Jadi biasanya di dalam hubungan terus ada perpisahan, salah satunya langsung bahagia. Percaya sama aku bahwa orang itu adalah orang yang tersakiti dalam hubungan tersebut. Mungkin kalian mikir bahwasannya aku kayak yang salah gitu. Langsung dekat sama cowok lain. Tapi itu hak dari kalian ya guys, mikirnya aku tuh kayak gimana. Tapi aku jelasin bahwasannya aku itu dekat sama dia setelah aku pisah sama pacar aku gitu. Jadi kami tuh dekat sekitar 3 bulan dan banyak banget kata-kata semangat yang aku dapat dari dia. Tapi sekarang aku udah gak punya teman dekat lagi karena dia udah dipanggil sama Bapak yang di sorga. Jadi kejadiannya itu tanggal 10 Februari 2021. Jadi kejadiannya itu dia itu mabuk sama teman kerjanya. Biasanya kalau udah mabuk salah paham tuh sering banget terjadi. Dan dia sama teman kerjanya berantem dan rusuk sebelah kiri dia itu ditusuk gitu. Dan pada saat itu 3 hari sebelum dia pergi, kami tuh jarang banget komunikasi saat itu. Dan tiba-tiba aku dapat kabar dia itu udah gak ada. Jadi aku tuh dapat kabar di FB ya guys. Jadi aku dapat kabar tiba-tiba
hati aku tuh udah nggak baik-baik aja gitu. Saat itu aku langsung kayak down. Tapi setelah aku pikir-pikir, kata-kata yang dia bilang sama aku, kamu itu harus sukses ya Yun, kata dia. Padahal aku belum pernah jumpa loh guys sama dia setelah kami dekat gitu. Kami tuh belum pernah jumpa, belum pernah ngapa-ngapain sama sekali. Dan sewaktu aku masih bareng sama pacar aku gak ada sedikit pun untuk pergi ke jalur yang salah atau selingkuh. Walaupun dia temen deket sama pacar saya gitu, gak ada sama sekali. Dan sekarang aku sendiri, aku memilih untuk mencintai diriku sendiri, bahagia bersama anak-anak aku. Aku gak mau sakit seperti dulu lagi. Malah ya guys, aku itu susah move onnya sama teman dekat saya ini. Jadi misalnya ada laki-laki yang ngegombal atau yang deket gitu, semua itu kayak sebelin aku gitu. Kayak ini tuh janda nih, bisa digini-giniin deh gitu. Dan aku tuh langsung ngejauh, langsung bahwasannya aku lebih mencintai diriku sendiri gitu. Aku dengan tempat dekat aku itu ceritanya singkat namun melekat. Sekedar hadir bukan takdir, hanya momen bukan komitmen. Itu aku sama dia. Aku harap dia bahagia di sana. Aku harap dia lihat aku di sini, bahwasannya aku rindu banget sama dia. Aku rindu waktu dia ngomel saat aku lagi nangis. Rindu kalau dia bercanda dan kata-kata dia yang selalu aku ingat. Aku tuh bisa, aku tuh kuat. Jadi cuman dia laki-laki yang menghargai saya sebagai perempuan. Gak pernah ngomong kasar, selalu support aku. Tapi itu semua udah berlalu. Mungkin dia datang ke kehidupan aku untuk bilang bahwasannya aku tuh bisa. Dan bilang kalau pacar saya itu gak bakalan berubah. Dan aku harus sukses. Itu kata-kata dia yang selalu aku ingat. Jadi kalian harus bijak ya guys, menilai cerita aku. Biasanya ada orang yang kayak lihat saya kayak gini, seakan-akan kayak gak ada beban hidup gitu. Jadi aku bilang di sini, saya berpisah bukan karena ada orang ketiga. Saya berpisah karena saya ngambil jalan yang bahwasannya saya pikir itu benar dalam hati saya gitu. Jadi buat mantan pacar saya, jangan seakan-akan jadi orang yang tersakiti. Jangan seakan-akan orang kamu itu kayak korban. Ingat perbuatan kamu, bahwasannya kamu itu juga salah. Jadi guys, satu hal yang kalian harus tahu, saya berani dekat sama laki-laki lain setelah saya menyelesaikan hubungan yang lama. Terus kebahagiaan yang aku dapat adalah bisa menikmati hidup. Pertama-tama aku tuh sulit, tapi lama-lama aku jadi terbiasa. Mungkin banyak banget yang sepelein aku karena status aku gak jelas kayak gini. Dan banyak juga yang dekat sama aku itu cuman karena penasaran doang. Ada yang tertarik karena lihat fisik, dan ada juga orang yang kosong nyaring bunyinya. Tapi aku itu pintar loh guys. Salah satu kelebihan aku tuh bisa tahu orang yang berbohong sama aku. Mengenal sifat seseorang hanya melihat dari wajahnya saja, dan bisa menilai orang baik atau jahat, padahal aku belum mengenal orang itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bohong atau manipulatif, aku tuh sering banget masuk ke permainannya. Kayak jadi pura-pura bodoh gitu. Padahal aku udah tahu semua jawabannya. Tapi aku sekarang pengen bahagiain mama aku dan anak-anak aku. Dan aku pengen punya penghasilan sendiri. Dan buat mantan pacar saya harap Anda bahagia. Mungkin kamu tidak kecarian dengan kami bertiga. Tapi suatu saat nanti kondisi saya tidak akan seperti ini lagi. Saya akan pastikan itu. Saya tidak dendam.
Saya tidak bisa melupakan perbuatan Anda. Saya harap jika kamu menemukan seseorang, jangan perlakukan dia seperti Anda memperlakukan saya. Berubahlah dari diri Anda sendiri. Kamu tidak usah khawatir tentang anak-anak. Saya dan orang tua saya merawatnya dengan baik. Terima kasih sudah membuat luka fisik dan batin buat saya. Tapi saya akan pastikan bahwa saya adalah penyesalan paling terbesar dalam hidupmu. Ingat, penyesalan adalah neraka dalam hidup. Jangan pernah datang untuk meminta maaf lagi. Saya sudah memaafkan semua perbuatan kamu. Saya sudah bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Jadi guys, mungkin dalam kisah saya ini saya memilih untuk pergi dan berdamai untuk diri saya sendiri. Kayak gak ada menyesal sih iya, tapi kayak gak mau berlarut-larut dalam masalah ini gitu. Jadi dia ini buat saya pacar terlama dan cinta pertama. Tapi dia yang buat saya terbang dan dia juga yang buat saya terjatuh. Apa yang kita buat sama orang, dan itu juga yang bakal kita dapat. Jadi aku itu berdamai sama diri aku sendiri tuh kayak gini. Aku bisa berteman dengan masa laluku yang buat aku sakit. Kayak misalkan dia nih mau cakapan sama saya, ya saya ladenin gitu. Tapi bukan untuk balikan. Kalau aku nggak ninggalin dia, penyesalan dia itu nggak bakalan ada. Dan buat kalian yang punya pacar atau kalian sudah melakukan hubungan terlarang, jangan pernah meninggalkan pendidikan. Aku tuh nggak bilang semua perempuan itu seperti itu gitu. Tapi pendidikan itu penting banget. Kalau kamu nikah terus belum tamat sekolah, kamu itu bakalan disepelein gitu loh sama mertua atau kakak-kakaknya pacar kamu kayak gitu. Walaupun pacar kamu bareng sama kamu, belum tentu dia bisa bela kamu di depan keluarganya. Karena setiap laki-laki itu gak ada yang gak sayang sama mamanya gitu. Karena ada beberapa sifat laki-laki yang kalian harus tahu. Yang pertama, ada laki-laki yang adil atau tegas. Jadi sama istrinya dia ada dan sama orang tuanya juga dia ada gitu. Pokoknya adil lah gitu. Dan ada juga laki-laki yang sayang sama istrinya tapi gak sayang sama orang tuanya. Kayak ninggalin atau melepas tanggung jawab gitu. Dan ada juga laki-laki yang sama sekali gak peduli sama istri dan orang tuanya. Kerjanya mabuk atau selingkuh. Dan ada juga suami yang baik sama istri, baik sama orang tua, tapi gak suka sama orang tua kita. Pokoknya masih banyak banget deh. Jadi kalau nyari jodoh itu harus teliti. Jangan nikah karena umur. Atau nikah karena diiming-imingin harta lah. Aduh jangan sampai. Karena jodoh yang sesungguhnya itu adalah raja yang memuliakan ratunya. Banyak loh guys, sekarang orang tua bertahan cuman gara-gara anak. Dan aku harap kalian bisa lebih bijak untuk mencari pasangan. Untuk kalian yang sudah terjerumus dengan hubungan terlarang, kalau semisalnya kalian dalam hubungan toksik atau pernah selingkuh, suka mukul, udah tinggalin. Jangan pernah berpikir dia bakalan berubah. Karena biasanya dalam hubungan yang terjerumus ke hal ini, sebenarnya kalian gak bisa pergi bukan dari orangnya, tapi dari semua perbuatan-perbuatan yang telah kalian lewatin, perjuangannya, lamanya kalian pacaran. Kalian bisa pergi dari orangnya, tapi bukan dari kenangannya. Itu aku dulu. Saking bodohnya aku. Apalagi kita itu mikir kayak, enggak hubungan aku udah lama banget. Apalagi perjuangannya udah banyak banget gitu. Aku udah ngasih apa yang aku punya, masa sih harus sia-sia? Ini biasanya yang cewek pikirnya. Jadi kalian harus belajar dari kisah aku. Dan biasanya bertahan
sakit, mau pergi juga sakit. Jadi kalau aku yang milih mending pergi, biar lukanya itu sampai di situ gitu. Nah itu dia guys cerita aku untuk hari ini. Kalau kalian suka untuk video aku, kalian subscribe channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.